Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat, kita memuji syukur pada Allah SWT atas limpahan nikmatnya. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Para ikhwan, mari kita awali majlis pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang pada ta'alim yang lalu kita sudah sampai pada hadis yang nomor 625. Maka pada malam hari ini kita akan masuki hadis yang 626. Mari para ikhwan dan akhwat sekalian, masih melanjutkan bab atau kitab zakat. Kitab zakat. Bismillahirrahmanirrahim. An Bahz bin Hakim, dari Bahz bin Hakim, an abihi an jaddihi qala, dari bapaknya, dari kakeknya, kemudian dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli sa'imati ibil fi arba'ina bintu labun. Ini artinya pada tiap-tiap onta yang mencari makan, ya, artinya yang kata lainnya dilepas liar gitu ya. Ya, ini mencari makan sendiri tanpa dicarikan pakannya ya. Yaitu pada tiap-tiap 40 ekor unta itu dikeluarkan zakatnya 1 ekor bintu labun. Apa itu bintu labun? Keterangannya kita sudah lewati ya, yakni anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga. Ini 1 ekor. Diulangi, anak unta betina yang masuk umur
3 tahun 1 ekor. Itu zakatnya. La tufarraqu ibilun an hisabiha. Jangan memisahkan onta-onta itu dari perhitungannya. Maksudnya jangan dipisahkan onta itu oleh pemungut zakat demi mendapatkan zakat yang banyak. Maka satu orang pemilik dihitung jumlahnya minimal dia mendapatkan 40 ekor barulah masuk dalam kewajiban bayar zakat. Istilahnya nisab. Ya. Ukuran minimal ya di dalam kewajiban berzakat nisab. Man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha. Barang siapa di antara orang beriman yang mempunyai unta tadi atau harta benda lainnya yang mereka itu ingin mendapatkan atau mengharapkan ganjaran pahala dengan mengeluarkan zakat itu, falahu ajruha, maka baginya dia akan mendapatkan pahala. Di sini digarisbawahi ya para ikhwan dan akhwat. Orang yang bisa mendapatkan ajrun ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala tentu yang punya niat mengeluarkan sesuatu di jalan Allah itu, mengeluarkan zakatnya lillah, semata-mata karena Allah, bukan karena tendensi atau alasan lain ya, baik karena ingin supaya disebutkan sebagai orang yang dermawan ya misalnya, atau ingin disebutkan sebagai hal-hal yang lain lah istilahnya, biar dikatakan orang yang murah hati dan lain sebagainya. Jadi tendensi duniawi itu tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu para ikhwan. Wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi. Sebaliknya, barang siapa yang menahan, artinya menahan dirinya dari kewajiban zakat, artinya mereka tidak mau mengeluarkan zakat dengan sengaja, padahal zakatnya sudah cukup syarat untuk dikeluarkan, hartanya sudah cukup syarat, diantaranya sampai nisab tadi, dan tentunya sudah haul ya, sudah melewati 1 tahun dia punyai atau dia miliki. Maka di situ bagaimana dendanya dari syariat ini para ikhwan dan akhwat? Maka sesungguhnya kami akan ambil dia hartanya beserta separuh dari hartanya sebagai perintah yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu azmatan min azamati rabbina, yaitu sebagai perintah, salah satu perintah yang keras dari perintah-perintah Rabbina, Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud kami di dalam hadis ini para ikhwan? Tiada lain adalah petugas yang sudah ditetapkan oleh amir. Mereka itu namanya di dalam Al-Quran disebutkan sebagai para amil zakat, ya kan? Amilin. Jadi mereka ini, amilin ini petugas
yang mendapat amanat. Amanat dari siapa? Dalam Islam ini kan semestinya ada ketertiban amir-amir atas dasar perintah dari seorang imam, ya, ulil amri yang nyata dalam Islam. Contoh seperti Abu Bakar As-Siddiq dulu tinggal Rasulullah SAW mengamanatkan seseorang untuk pergi ke satu daerah. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan khalifah yang sesudahnya mengamanatkan orang untuk petugas memungut zakat. Maka dalam Al-Quran itu ada perintah khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta benda mereka itu shadaqatan, yakni zakatnya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dengan zakat itu akan mensucikan mereka dan akan membersihkan harta benda mereka. Wassalli alaihim, dan doakanlah bagi mereka yang diambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat, sampai akhir ayat. Ini ada dalam surah At-Taubah. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, la yahillu li ali Muhammadin minha syai'. Ini perlu jadi perhatian buat kita sekalian. Tidak halal bagi ali Muhammad, yakni keluarga dari Nabi Muhammad SAW, minha syai'un, untuk memakan dari harta zakat itu sedikit pun. Ini para ikhwan. Jadi kalau turunan Rasulullah SAW, zuriat beliau, tidak boleh kalau dilihat dari sebuah hadis yang jelas ini dan hadis lain ketika cucu Rasulullah SAW pada waktu itu bersama beliau ketika ada pengumpulan zakat kurma misalnya, buah-buahan. Lalu ini cucu karena masih kecil, dia tidak tahu. Maka dia mengambil sebiji kurma itu, kemudian dimasukkan ke mulutnya, dimakan oleh Rasulullah SAW. Beliau segera mengeluarkan kurma itu dari mulut cucunya, karena tidak halal bagi keluarga Rasulullah SAW untuk memakan dari zakat ini. Beliau boleh menerima satu, yaitu hadiah. Kemudian dihalalkan bagi beliau dan para sahabat ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Ya, termasuk dalamnya adalah harta fe, itu dihalalkan bagi beliau. Jadi sekali lagi bahwasanya berdasarkan hadis ini para ikhwan, jadi la yahillu li ali Muhammadin minha syai'un. Jadi perlu digarisbawahi oleh para ikhwan, tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad SAW untuk memakan dari harta zakat. Ini apa maksudnya? Ini adalah menepis dugaan dan anggapan dari orang-orang fasik, munafik, yang mengira, bahkan sudah ada yang menggembar-gemborkan bahwa zakat itu adalah sebagian untuk Rasulullah SAW. Ternyata itu adalah tidak benar, ya, tidak benar ucapan seperti itu. Yang benar sesuai dengan hadis ini.
Rawahu Ahmad wa Abu Daud, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, wa Nasa'i, wa sahahu Al-Hakim, disahkan oleh Al-Hakim. Ini hadis yang ke-626. Itu para ikhwan. Jadi insyaallah ini sudah jelas ya. Sekarang hadis yang ke-627. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha khamsatu darahima. Apabila ada di tangan kalian atau di tangan engkau ada 200 dirham. Dirham itu adalah uang dari perak. Jadi masuk nisabnya uang dirham ini 200 dirham. Berarti 200 keping uang perak ini para ikhwan. Maka berapa zakatnya? Wahala 'alaiha al-haulu, kalau dia sudah sampai haul, sudah melewati setahun yang kita miliki itu, fa fiha khamsatu darahima, maka di dalam yang 200 itu wajib dikeluarkan 5 dirham. Berarti 5 dirham ini sama dengan 2,5% dari 200 dirham. Dengan kata lain 1/40. Ya, coba kita kalikan 5 dikali 40, ketemu angka 200 itu, ya kan? Betul kan? 5 kali 40 200. Karena memang tiap 40 dikeluarkan 1. Maka 1 bagian dari 40. Seperti halnya binatang ternak tadi, seperti unta itu 40 ekor, 1 yang keluar. Seperti itu. Ya kan? Jadi 200 dirham dikeluarkan 5. Hakikatnya adalah 1/40 dari 200 dirham. Jadi 5 dirham. Walaysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran. Ini bagian ini adalah terkait dengan uang dinar. Dinar ini adalah uang emas. Nilainya bisa dicek nanti di percetakan uang emas. Itu 4/4 gram total berat bersihnya dari uang dinar ini. Kalau dinar 20 dinar, maka berapa zakat yang harus dikeluarkan? Tentu kita sudah tahu jawabannya adalah, kalau 1/40 dari 20 dinar adalah setengah dinar. Maka di sini wahala 'alaihal haulu fa fiha nisfu dinarin. Dan dia 20 dinar tadi sudah sampai haul 1 tahun para ikhwan akhwat, maka dari 20 dinar itu keluar, wajib dikeluarkan zakatnya 1/40-nya, yaitu setengah dinar, seperti itu. Jadi kalau dihitung gramnya 4/4 tadi dibagi 2 ya. Nah, berarti 2/8 ya, 2/8 dari 2/8 gram maksudnya. Baik, kita lanjutkan. Fama zada fa bihisabi
dzalik. Ya, kalaupun ditambah maka dengan perhitungan seperti itu. Misalnya tambah 5 dinar, tambah 7 dinar. Bagaimana pembagiannya? Tetap 1/40. Tetap 1/40 para ibu. Jadi kuncinya ada di situ. 1/40. Ya kan? 1/40. Atau 2,5% yang sama-sama masyhur keduanya, baik itu dengan sebutan 2,5% atau 1/40. Ya. Walaysa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haul, dan tidak ada kewajiban atas orang yang punya harta atau pada harta-harta yang kita miliki tidak ada kewajiban zakat sampai haul, ya, sampai setahun kita miliki. Jadi kalaupun kita sudah memiliki, katakanlah sekarang ini bandingannya uang kertas misalnya, jadi 20 dinar tadi itu sama dengan 85 gram kalau dikalikan dengan gram ini. Maka kalau kita mempunyai uang senilai misalkan 1 gram itu dinilai 1 juta, berarti 85 juta ya, 85 juta uang kertas, karena bandingannya dengan dinar itu. Sudah haul, ya, orang bilang nih uang segar ya, uang yang tidak diganggu gugat lagi. Kata lainnya fresh money, maka wajib dikeluarkan kalau sudah sampai haul itu 1/40 dari jumlah 85 gram emas tadi, atau 85 juta uang rupiah misalkan seperti itu. Rawahu Abu Daud wa huwa hasan, diriwayatkan Abu Daud dan hadis ini hasan statusnya ya para ikhwan. Ya. Ini memang ada diperselisihkan hadis ini tentang marfu'nya, artinya diperselisihkan tentang hadis ini sampai langsung pada Rasulullah SAW ataukah sampai para sahabat saja. Ya. Tetapi kalau dilihat dari penopang hadis lain dalam keterangan ini, maka hadis ini menjadi sahih ya. Kedudukannya bisa dijadikan hujjah karena ada hadis-hadis lain yang sahih yang menyatakan bahwa haul itu adalah merupakan syarat ya, bagi wajib zakat. Nisab merupakan syarat wajib untuk wajib zakat. Bisa kita buka di kitab-kitab fikih, ya, bahasan para alim kita, para ulama kita, beliau mensyaratkan itu. Berarti punya sandaran dari hadis-hadis yang sahih ya untuk syarat-syarat wajib ini. Di antara kewajiban yang biasa kita baca di fikih itu, satu adalah nisab, sampai nisabnya minimal, kemudian haul 1 tahun, kemudian milkut tam, milik sempurna kita, bukan milik korporasi atau milik bersama gitu, milik sendiri ya, milik sempurna. Arti lain milkut tam itu semua adalah harta kita, bukan harta pinjaman dan lain sebagainya. Itu termasuk syarat yang mutlak yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakatul mal ini. Zakatul mal nih para ikhwan. Berapa? 3 ya? 20 ya? Oh, alhamdulillah.
Kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis 628. Sebentar, saya minum dulu ya. Kita potong aja. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya para ikhwan ya. Hadis yang ke-628. Walid Tirmidzi an Ibnu Umar, dan bagi Imam At-Tirmidzi yaitu hadisnya dari Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar maksudnya. Setiap ada kalimat Ibnu Umar di dalam hadis ini yang masyhur sesuai dengan ilmu mustalah hadis, yaitu Abdullah bin Umar. Beliau termasuk jajaran sahabat yang banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahula alaihi al-haulu warraji'u waqfuhu. Dalam matan hadis ini, barang siapa dapat atau mempunyai harta, yakni emas dan perak dalam hal ini maksudnya. Yang dimaksud dengan mal di sini adalah emas dan perak. Fala zakat alaihi, tidak ada zakat atasnya, hatta sehingga yahulu alaihi al-haulu, sudah masuk atasnya al-haulu, yaitu batas waktunya 1 tahun, itu minimal setahun sudah dilewati. Ini namanya haul namanya. Ya, haul namanya. Sudah dimiliki 1 tahun lama, itu haul. Ya. Yang dikatakan mauquf ialah perkataan sahabat. Jadi di sini warrajihu waqfuhu. Jadi yang dimaksud adalah bukan perkataan Nabi SAW. Ini juga sama seperti keterangan hadis sebelumnya. Jadi mauquf kata dari Imam Tirmidzi yang disampaikan oleh Ibnu Umar tadi. Tetapi keterangan dari muallif kitab ini, penulis kitab ini, adalah yang dikatakan mauquf ialah perkataan dari sahabat, bukan perkataan Nabi SAW. Tetapi ulama memandang bahwasanya ya, hal yang dikatakan setahun dimiliki ini adalah merupakan sesuatu yang sudah menjadi masyhur di dalam hadis-hadis yang lain tentang waktunya itu. Jadi di dalam Islam ini tidak akan memberatkan. Kalau zakatul mal, misalkan seperti hitungan kita di sekolah misalnya, dunia pendidikan itu ada triwulan, ada catur bulan ya, ada semester, nah, dan lain sebagainya. Tidak. Yang umum terjadi adalah untuk mal ini adalah haul 1 tahun, seperti itu. Jadi ini tidak ada syak lagi bagi kita. Bagaimana kalau orang mau kurang dari setahun itu mengeluarkan zakat? Tidak apa-apa. Justru itu adalah
hak dia, ya. Namun belum jatuh pada kewajiban. Kalau memang ada keinginan untuk menghitung zakat itu kurang dari setahun, ya tidak ada masalah. Itu juga merupakan kebaikan, ya. Setiap 11 bulan dia nggak hitung lagi, pokoknya tidak sampai setahun dia keluarkan zakat misalnya, itu tidak mengapa. Yang tidak boleh itu justru orang yang punya harta cenderung menunda-nunda waktu untuk mengeluarkan, hingga ada ancaman tadi. Kalau dia menunda terus sampai beberapa bulan, sampai masuk tahun berikutnya, maka apa tadi ancamannya? Adalah diambil dari separuh harta dia itu. Bayangin aja, ya. Ancamannya berat itu. Jadi kikir bakhil itu adalah bertemu dengan apa namanya, istilah yang pas shock terapi, ya para ikhwan. Supaya orang itu jangan main-main dengan syariat. Ini kan nggak ada, kayaknya seperti orang munafik tadi bilang, orang-orang fasik, bahwa zakat itu kan untuk menambah apa namanya itu, menambah pundi-pundinya Nabi dan keluarga aja. Nah itu timbul dari ucapan-ucapan orang-orang munafik itu. Namun ada hal yang perlu kita fahami para ikhwan. Soliditas dari kepemimpinan itulah yang menentukan tersebarnya berita-berita bohong itu. Semua kalau sampai pada sahabat, mereka dengan seragam mengatakan kamu dusta, ya seperti itu. Beda dengan kalau kekuatan iman itu sudah tidak lagi mendominasi dalam hati orang-orang beriman. Cenderung nanti akan berlaku kalimat-kalimat skeptis, kefasikan, kemunafikan. Karena dia lihat orang yang berbicara mungkin apa namanya itu, sedikit punya power, kekuatan, kekuasaan dan lain sebagainya, maka dia merasa gentar, akhirnya apa namanya, dia belokkan hukum yang sebenarnya. Ini apa makna daripada soliditas tadi kepemimpinan, sehingga tidak ada kesempatan, tidak ada ruang bagi orang-orang munafik, termasuk seperti tokoh munafik di Madinah pada saat itu, Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak bisa bergerak dia. Karena dia mau menggosok sahabat yang satu, sahabat itu akan menepisnya dan mengatakan tidak bisa seperti ini. Kita tetap istiqomah di dalam mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Misalnya dia ingin apa namanya itu, mengajak para sahabat itu untuk berbelok atau sedikit miring daripada teladan Rasulullah SAW. Jadi urgensi dari adanya kepemimpinan dalam Islam itu menjadi sesuatu yang menjadikan kekuatan bagi umat Islam dan bersinarnya cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala itu para ikhwan, di dalam surat As-Saff itu salah satu yang menjadi misi rencana daripada mereka orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, orang-orang fasik itu, dalam surah As-Saff dijelaskan di ayat ke-8, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Mereka itu hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan ucapan-ucapan mereka. Kata lain dengan slogan-slogan yang selalu mereka gulirkan. Wallahu mutimmu nurihi, tapi Allah itu senantiasa menyempurnakan cahaya agamanya al-Islam ini.
walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu benci. Sehingga keterangannya para ikhwan dari ayat itu, karena para sahabat hatinya, imannya tebal, kuat iman mereka, tidak bergeming dengan tawaran apapun dari orang-orang yang hendak memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala lewat ucapan-ucapannya, lewat propaganda orang-orang munafik, musyrikin, fasik, zalim dan lain sebagainya. Ibaratnya tidak laku bagi mereka, dalam tanda petik, propaganda jualan mereka itu tidak laku di depan para sahabat. Mari para ikhwan kita lanjutkan. Tadi sampai hadis yang ke 629 dari Ali tadi. Oh bukan, tadi 628 mereka. 628 terakhir tadi bahasannya. Hadis 629, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dia bersabda, laisa fil baqari al-awamili sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat pada sapi untuk bekerja, sapi pekerja, ya. Sapi seperti halnya untuk membajak sawah, ya, pada era-era 70-an, ya, di negeri kita masih terdapat sapi ataupun kerbau. Itu tidak ada kewajiban untuk itu. Ini sudah hadis riwayat Abu Dawud tadi. Kemudian hadis yang ke-630, satu hadis lagi. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari datuknya, yakni Abdullah bin Amr, dari siapa namanya, yaitu Abdullah bin Amr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man waliya yatiman lahu malun, barang siapa yang jadi wali bagi seorang anak yatim yang mempunyai harta, gitu. Falyattajirhu wa la yatrukhu hatta ta'kulahu shadaqatu, maka hendaklah ia dagangkan dia dan jangan ia biarkan dia hingga dimakan oleh zakat. Berarti ini ada kebolehan bagi orang yang memelihara anak yatim, para ikhwan. Lalu anak yatim ini ada tirkah peninggalan dari bapaknya, ya kan? Jadi hartanya sudah melebihi nisab. Misalkan dia punya 30 dinar misalkan, atau 40 dinar. Ini ada, bahkan ini anjuran dari Rasulullah SAW supaya harta anak yatim ini jangan sampai tiap-tiap tahunnya hanya dimakan oleh zakatnya, gitu, susut oleh zakatnya, melainkan harus diperdagangkan, ya, dikembangkan lewat bisnis, lewat dagang. Lewat dagang saja. Jadi beli barang-barang dagangan, ya, misalnya sembako misalkan, ya, atau berdagang buah-buahan, masalah seperti kurma dan lain sebagainya, atau zabib, ya, maka itu dibolehkan.
Tidak boleh untuk dikembangkan lewat riba. Membagi-bagi uang untuk anak yatim, dipinjam-pinjamkan kepada pedagang, ya, penjual-penjual itu ya di pasar, kemudian ditagih oleh dia. Ini apa istilahnya? Ini bank keliling apa istilahnya itu ya? Nah, itu tidak boleh. Jadi itu termasuk riba. Yang boleh adalah dengan al-bai', ya ini jual beli. Ya, jadi sampai di situ para ikhwan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Daraqutni. Ya. Jadi sampai dengan hadis 630 ya para ikhwan ya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memicu atau lebih memberikan semangat kita untuk harta benda kita itu untuk kita keluarkan zakatnya apabila sampai nisabnya dan sudah haul memenuhi syarat. Demikianlah, mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.